Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memberikan tutorial penggunaan plugin add-on untuk payment method pada Fluent Form. Nah, untuk yang saat ini khususnya kita akan memberikan tutorial tentang penggunaan yang Mitrans ya. Jadi di Indo add-on itu kan ada 3 payment method yang bisa digunakan, ada TriPay, ada Duitku, dan juga ada Mitrans. Nah, untuk saat ini adalah tutorial untuk yang Mitrans. Baik, nah teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian di webnya Indo Add-on, nah teman-teman bisa langsung mengaktifkan pluginnya di sini di menu plugin, lalu diaktifkan seperti ini. Nah, ini kalau sudah diaktifkan nanti akan muncul, nah ini submenu lisensi FF Mitrans ini ya. Nah, perlu diketahui juga untuk saat ini untuk payment method ya, itu sekarang Fluent Form juga sudah support di free version ya. Jadi pembayarannya nggak harus menggunakan Fluent Form Pro. Nah, jadi untuk plugin-plugin dari Indo Add-on juga sudah disesuaikan dengan menggunakan Fluent Form versi free juga bisa gitu. Nah, setelah diaktifkan akan muncul submenu lisensi FF Mitrans. Nah, silakan diklik untuk mengaktifkan lisensinya gitu ya. Nah, lisensi dari mana? Dari dashboard akun di Indo Add-on. Nah, silakan di copy untuk untuk lisensinya. Nah, di sini saya coba di sini di paste. Nah, lalu setelah dipastikan ke sini baru diklik aktifkan lisensi. Nah, seperti ini. Setelah lisensi aktif, maka di situ pada menu global setting kita masuk ke menu global setting. Nah, di sini ada payment setting. Di sini ada payment method. Nah, biasanya ketika teman-teman baru pertama kali menggunakan Fluent Form dengan payment method, ketika diklik payment method di sini akan ada akan ada informasi untuk mengaktifkan modul payment method gitu ya. Nah, karena di sini saya sudah mengaktifkannya, maka di sini langsung muncul beberapa payment method yang bisa kita gunakan. Nah, di sini bedanya kalau kita menggunakan Fluent Form versi Pro, di sini sudah terintegrasi beberapa payment method yang lain. Ada PayPal, ada Molly, Razorpay, Paystack, Square, Paddle, dan juga Test Payment, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang free, itu hanya tersedia satu, cuma Stripe. Nah, tapi nggak masalah karena kita tidak gunakan, maka itu tidak jadi masalah. Kita bisa menggunakan add-on dari Indo Add-on gitu ya. Nah, di sini eh, ketika lisensi sudah diaktifkan, maka di sini akan muncul menu Mitran di sini. Ya, akan muncul tab Mitran. Nah, baru silakan untuk diklik aktifkan, dicentang. Lalu ketika dicentang akan muncul beberapa pengaturan. Nah, ini yang paling penting ya. Yang sini yang pertama adalah mode transaksi. Mode transaksi di sini ada dua pilihan, ada sandbox atau live. Nah, kalau teman-teman masih proses development, proses pengembangan, maka disarankan tetap menggunakan sandbox terlebih dahulu. Tapi kalau sudah siap untuk digunakan, menerima pembayaran dengan sesungguhnya dan sudah produksi, maka bisa diklik live gitu ya. Lalu bisa ditambahkan di bawah sini ada input field ya, ada sandbox client key dan juga sandbox server key. Di bawahnya ada live client key dan juga ada live server key. Jadi kalau masih menggunakan sandbox, maka diisi sandboxnya, server key-nya juga diisi ya. Tapi kalau sudah mulai masuk ke live, ya otomatis yang live client key dan juga live server key juga harus diisi juga gitu ya. Nah, sekarang karena di sini saya menggunakan sandbox, maka saya nggak perlu ngisi live dulu gitu. Nah, itu untuk key-nya ya. Lalu di bawah ini ada informasi terkait dengan
webhook ya. Ini nanti silakan di-copy ya, di-copy lalu di paste pada dashboard Mitrannya ya. Di-paste pada dashboard Mitrannya. Nah, tempatnya di sini. Pastikan di sini environment-nya sandbox ya. Kalau masih proses production proses pengembangan, maka di sini pastikan sandbox dan ini tampilan sidebar-nya warnanya kuning oranye ya. Jadi ini tandanya kita masuk dalam mode sandbox. Nah, di mana kita pastikan? Nah, di sini di bagian setting ya, bagian payment di sini. Nah, bagian payment lalu di notifikasi URL di sini. Nah, notifikasi URL kita paste di sini ya, kita paste di sini. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu untuk memberikan callback memberikan respon dari mitrannya. Jadi misalkan kita sudah atau user sudah melakukan pembayaran, maka dari mitran akan memberikan respon hasil proses pembayaran tadi ke web kita. Nah, dari respon tadi plugin FF Mitran ini akan menerima informasi pembaruan status pembayaran. Nah, di situ nanti dari plugin kita juga akan memperbarui status pembayaran yang ada dalam entries-nya si Fluent Form. Nah, nanti kita contohkan. Kalau sudah selesai, maka bisa diklik save di sini. Ya, selanjutnya kita masuk ke formnya. Di sini. Nah, saya coba untuk buatkan form baru, new form dari blank form saja. Nah, oke. Jadi sini kita akan mulai dari form kosong ya. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu dimasukkan ya untuk field-nya itu. Kita bisa memasukkan field nama, itu penting juga untuk nama pelanggannya. Lalu email itu juga sangat penting. Lalu juga phone number ya. Phone number ini juga penting untuk kliennya. Lalu untuk bisa menerima pembayaran, maka jangan lupa kita perlu memasukkan field untuk payment field ya, field yang ada di payment field ini. Kita nggak bisa untuk misalkan saya mau untuk harganya saya tuliskan menggunakan general field ini nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan ini payment field ini. Nah, misalkan di sini kita masukkan ke payment item di sini. Oke, payment item ini nanti kita bisa pilih payment item ini berupa radio button ya, berupa single, radio button atau checkbox. Nah, kita bisa pilih nanti. Misalkan kita di sini kita menggunakan checkbox dulu aja. Misalkan yang pertama ini pembayaran BPJS. Contoh ya, ini contoh aja. 100.000 misalkan. Lalu saya tambahkan lagi pembayaran hutang contoh ya. Nah, kalau kalau disesuaikan lagi kalau misalkan teman-teman membuat form PPDB misalkan, maka payment itemnya ya otomatis payment item misalkan pembayaran seragam, pembayaran ini, pembayaran lain dan lain-lain itu juga perlu dimasukkan supaya lebih transparan. Nah, ini contoh untuk pembayarannya seperti ini. Lalu kita required ya. Di sini usahakan di required aja ya. Artinya nanti wajib diisi ya. Wajib diisi supaya nggak kelewat gitu. Oke, selanjutnya di sini jangan lupa kita menambahkan summary ya, payment summary. Nah, di sini nanti akan menampilkan pembayaran pembelian kita apa saja, pembayarannya apa saja. Dan yang terakhir kita tambahkan payment method. Nah, ini payment methodnya di sini. Nah,
kita aktifkan di sini. Nah, kalau tadi di Mitran sudah diaktifkan, maka di sini akan muncul Mitran. Kita tinggal pilih aja untuk digunakan. Dan kita juga bisa memberikan labelnya gini ya, untuk ini bayar menggunakan Mitran atau Mitran saja dan sebagainya. Tapi ini nggak akan muncul jika payment methodenya cuma satu. Misalkan di sini kita punya 3 payment method ya. Maka kalau di sini yang kita aktifkan cuma satu, maka payment methodenya di sini nggak akan kelihatan informasi tentang ini. Label metodenya nggak kelihatan karena kalau cuma satu maka otomatis payment method yang digunakan yaitu kita nggak perlu milih gitu. Tapi kalau misalkan di sini ada dua, ada Mitran, ada duitku, maka nanti akan muncul bayar dengan Mitran, bayar dengan duitku. Kita perlu pilih salah satu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita pilih Mitran terlebih dahulu, lalu kita coba untuk save. Nah, seperti ini. Lalu kita coba preview. Di sini kita preview ya. Nah, kita coba seperti ini. Kita kasih nama misalkan. Oke, seperti ini, tes custom, lalu emailnya, dan sini ada phone numbernya, misalkan seperti ini, lalu pembayarannya, BPJS, lalu hutang, nah ini akan ada, ini item summary tadi, ya atau ringkasan pembayaran, lalu bisa kita klik submit form, submit, atau nanti tulisannya bisa diganti ya, bayar sekarang misalkan. Nah, ini akan diarahkan di redirect ke halamannya Mitran untuk diberikan pembayaran. Ini sudah sesuai ya, harganya 200. Tadi kita centang 200 tadi. Nah, misalkan di sini saya akan coba bayar. Nah, tapi sebelum itu saya cek dulu di sini. Saya cek dulu di sini entries. Nah, ini entries-nya sudah masuk ya, yang tadi ya. Tapi kalau dilihat di sini statusnya masih pending. Nah, statusnya pending. Lalu saya coba untuk pembayaran terlebih dahulu. Testing, kita coba gunakan ini. Oke, kita gunakan credit card. Oke, lalu oke, pay now. Nah, selanjutnya di sini 1, 2, 3. Ini karena sandbox ini penuhnya sudah disediakan dari mitranya ya. Oke, jadi kita nggak bisa bayar secara bayar beneran, ini bayar bohong-bohongan aja. Nah, setelah itu akan di redirect ke web kita lagi kalau sudah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pending, kita akan coba untuk refresh. Nah, di sini akan otomatis berubah menjadi paid. Ya, paid. Jadi di sini sudah bisa terhitung form yang sudah dibayar atau pembelian yang sudah dibayar gitu. Nah, di sini juga terlihat ini Mitrans. Baik. Nah, itu adalah tutorial untuk penggunaan Mitrans, FF Mitrans. Kalau ada yang kurang jelas bisa menghubungi kami melalui support atau mungkin melalui chat. Nah, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.